إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد. Ayuhal ikhwah, jika ada yang bertanya sebetulnya hukum asal dunia itu apa, maka jawabnya satu: hukum asal semua yang ada di dunia ini adalah mal'unah, terkutuk, terlaknat. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ad-dunya mal'unatun. Dunia ini segala isinya, pangkat, jabatan, kedudukan, wanita, karir, ini, itu, kerjaan, semuanya mal'un, terkutuk, terlaknat. Oleh karena itu Allah tidak mau dunia ini terus ada. Allah ingin dunia ini hancur sehancur-hancurnya. Cuman tidak sekarang. Pada saat yang dikehendaki oleh Allah, dunia yang terkutuk ini hancur, tidak bersisa sedikit pun. Ya. Tinggallah sebuah kehidupan yang tidak terkutuk, yang kekal abadi selama-lamanya, yang kenikmatannya ma'ainun ra'ad wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sebuah kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbayangkan oleh hati siapapun. Baru itu tidak terkutuk. Adapun selagi masih di dunia ini, mau tinggi sekali jabatannya, mau banyak sekali hartanya, mau cantik sekali, mau ganteng sekali, semuanya terkutuk dunia ini. Tentu ada perkecualian. Siapa yang mengecualikan? Sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mal'unatun illa aliman. Yang tidak terkutuk ada beberapa. Ada 3. Di luar yang 3 ini terkutuk semua. Apa yang pertama? Aliman, orang yang berilmu. Ilmu apa? Ilmu dunia? Nggak mungkin dong. Orang dunianya terkutuk, kok ilmu dunianya nggak terkutuk? Ya, tentu ilmu dunia ikut terkutuk. Profesor, dokter, insinyur, ahli, terkutuk semua. Selagi berakhir dengan dunia, selagi ilmu itu hanya menghasilkan dunia, terkutuk. Yang tidak terkutuk, kata Nabi, yang pertama aliman, orang yang berilmu. Ilmu apa? Tentu ilmu akhirat, bukan ilmu dunia. Ilmu akhirat yang paling kecil, ilmu akhirat yang paling sepele dibanding dengan yang lain. Apa misalnya? Ilmu pengetahuan, yang dengan ilmu dia tahu bahwa di akhirat itu semuanya akan telanjang bulat. Ini kan ilmu. Sekecil ini tidak terkutuk. Jadi mengetahui bahwa nanti ketika di padang mahsyar kita semua dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, ini tidak terkutuk. Apalagi yang lebih dari itu. Ya, manusia berbondong-bondong kepada Nabi Adam, enggak dapat. Disuruh ke Nabi Nuh, berbondong-bondong ke Nabi Nuh, enggak dapat. Kemudian berbondong-bondong kepada Nabi Ibrahim, enggak dapat, enggak berhasil. Berbondong-bondong kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, nggak dapat, nggak berhasil.
Terakhir yang berhasil berbondong-bondong pada Nabi Muhammad SAW. Ini tidak terkutuk. Ini kan ilmu. Antum tahu, saya tahu tentang hal ini. Ini bukan ilmu yang terkutuk. Adapun mengetahui bahwa obat kolesterol itu ini, obat paru ini, obat ginjal ini, ya, kalau min sama plus digabungkan nanti begini, ya, dan seterusnya, itu semua terkutuk, itu semua terlaknat. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Ya, maka mengetahui sedikit tentang akhirat, mengetahui sedikit tentang agama, ini luar biasa, tidak terkutuk. Adapun mengetahui tentang dunia dan segala isinya, terkutuk. Apa ada di antara kita yang mau menjadi manusia terkutuk, bangsa terkutuk? Tentu tidak ada. Maka jangan habiskan energi kita, waktu kita, tenaga kita hanya untuk dunia. Ya. Bagaimana kalau dunia yang kita miliki, harta yang kita miliki, pangkat yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, kita manfaatkan untuk akhirat? Terkutukkah? Tentu tidak. Kan yang terkutuk tadi yang berakhir dengan dunia. Dapat gaji 70 juta, 80 juta, 100 juta, berakhir dengan dunia. Rumah megah, mobil mewah, kesenangan, berlibur ke tempat-tempat yang mewah, luar negeri, habis. Itu terkutuk semua. Walaupun halal ya. Mobil mewah kan halal, rumah megah kan halal, berkunjung ke tempat-tempat tertentu kan halal, bukan ke tempat maksiat. Ya, tapi tetap saja terkutuk. Siapa yang mengutuk? Allah. Ya. Apabila berakhir dengan akhirat, tentu tidak terkutuk. Ya. Saya menjadi pejabat gubernur misalnya, yang dengan pejabat itu saya manfaatkan untuk kepentingan akhirat. Ya. Pabrik-pabrik khamar saya tutup misalnya, tempat-tempat maksiat saya tutup di provinsi saya, gitu ya. Tentu ini berakhir dengan akhirat. Terkutukkah? Tidak. Yang berakhir dengan dunia. Walaupun sholat, walaupun ceramah, walaupun ngajarin Al-Quran, tapi berakhir dengan dunia. Dia tidak ada keinginan pahala dari sholatnya itu, dari dakwahnya itu, dari jihadnya itu, tetap aja terkutuk. Ya. Apapun yang berakhir dengan dunia terkutuk, terlaknat. Ya. Yang kedua, setelah orang yang berilmu, ilmu tentang akhirat, apa yang dimiliki oleh Imam Syafi'i, apa yang dimiliki oleh Imam Bukhari, apa yang dimiliki oleh Imam Malik, apa yang dimiliki oleh Mujahid, Tawus, Atha bin Abi Rawah, para sahabat, ini ilmu-ilmu yang tidak terkutuk. Karena yang mereka miliki adalah ilmu akhirat, ilmu agama, bukan ilmu dunia. Ya. Bagaimana kita yang tidak berilmu, kita yang bukan ulama? Kalau begitu kita semua terkutuk? Tidak. Kita berharap yang kedua. Apa yang kedua? Setelah orang yang berilmu, para ulama yang juga tidak terkutuk, muta'alliman. Orang yang mau belajar. Antum bukan ulama, saya bukan ulama, tapi mau duduk di majelisnya ulama, mau duduk di majelisnya orang-orang alim, mau belajar, walaupun dari belajar itu susah nangkep, ya kan? Susah ingat, gampang lupa. Terkutukkah? Tidak terkutuk. Nah, walaupun kita tidak membawa pulang apa-apa ketika di sebuah majelis ilmu, ilmu sunnah, kita duduk di majelis itu, maka ada keutamaan. Tidak terkutuk. Ada malaikat-malaikat yang berada di atas kepala kita, menaungi kita, mengepakkan sayapnya, untuk selanjutnya para malaikat ini melaporkan nama kita satu persatu. Ya Allah si fulan,
Ya Allah si fulan. Kan ada hadis yang cukup panjang gitu ya, yang dialog antara Allah dengan para malaikat yang baru saja menghadiri majelis ilmu yang tentu tidak terkutuk. Menarik sekali dialog antara Allah dengan para malaikat itu, sangat menarik sekali ya. Di antaranya yang menarik adalah Allah bertanya kepada mereka. Allah bertanya kepada para malaikat, dan Allah tentu sudah tahu. Allah bertanya kepada malaikat, "Madza yas'aluni?" Apa yang mereka minta dariku dalam mereka berkumpul di majelis ilmu? Mereka minta apa? Menarik. Allah bertanya kepada para malaikat yang baru saja selesai menghadiri majelis ilmu. Allah bertanya, tadi mereka semua yang hadir di majelis ilmu itu minta apa? Malaikat itu nggak ada yang mikir, malaikat itu spontan dan serempak menjawab. Mereka semua minta surga. Lihat ya. Jadi majelis ilmu yang benar, majelis ilmu yang hak adalah majelis di mana yang pada datang di situ nyari surga. Bukan nyari dunia, nyari jabatan, nyari pangkat, nyari proyek, nyari ini, nyari itu. Itu bukan majelis ilmu yang benar. Maka ketika Allah bertanya kepada para malaikat, apa yang mereka minta? Dijawab oleh malaikat, mereka semua minta surga. Ya. Malaikat tidak bingung, tidak saling bertanya. Tadi yang pojok sana, tadi minta apa ya? Yang sebelah situ minta apa? Enggak ada begitu. Karena memang tidak pantas di majelis ilmu berharap pangkat, jabatan, kedudukan, proyek ini itu. Ya. Nah, ini majelis ilmu yang sebenarnya, yang tentu jauh dari syubhat. Oleh karena itu majelis ilmu yang di situ bawa ayat, bawa hadis, tapi yang dikejar dunia, yang dikejar bagaimana nanti 2019, yang dikejar bagaimana nanti kita meraih jabatan, kira-kira dihadiri malaikat enggak majelis seperti itu? Bawa ayat, bawa hadis, pakai assalamualaikum, mungkin pakai innalhamdalillah, yang ceramah juga berjenggot, tapi yang dibahas dunia, yang dicari dunia, bawa ayat, bawa hadis, kira-kira majelis seperti itu dihadiri oleh para malaikat enggak? Tentu tidak. Tentu tidak, berarti batal hadis itu. Mana hadis itu kan jelas mengatakan, ketika Allah bertanya kepada para malaikat, tadi yang kalian hadiri tadi mereka semua minta apa? Malaikat menjawab, mereka semua minta surga. Itu majelisnya Rasulullah. Rasul wafat, majelisnya Abu Bakar, majelisnya Umar, majelisnya Imam Syafi'i, majelisnya Imam Bukhari. Yang berbondong-bondong datang ke majelis para ulama, yang dicari adalah akhirat, bukan dunia, bukan majelis hari ini. Yang kita lihat hari ini dibungkus dengan ayat, dibungkus dengan hadis, dibungkus dengan innalhamdalillah dan seterusnya, tapi tujuannya dunia, tujuannya pangkat, jabatan, kedudukan. Akankah para malaikat hadir di majelis itu mengepakkan sayapnya di atas kepalanya dan seterusnya? Tentu tidak, jelas tidak. Kalau iya, sekali lagi, berarti malaikat tidak akan menjawab surga dong. Berarti batal hadis itu. Ya. Maka kesimpulan yang didapat tadi, malaikat tidak mau menghadiri majelis yang di dalam majelis itu yang dibicarakan dunia, yang dicari dunia. Ya. Walaupun banyak para ustadz di situ, atau mungkin ustadz sunnah. Ada 4, 5, 10 ustadz sunnah membicarakan tentang dunia, dan itu boleh kan? Masa nggak boleh? Boleh sah? Kita mau bangun proyek ini, nanti kita jualan biar kita dapat uang banyak, ya. Satu saat ini banyak yang datang. Apakah para malaikat hadir di situ? Tentu tidak. Itu bukan majelis ilmu, majelis dagang. Walaupun boleh, tapi tidak akan dihadiri oleh para malaikat. Karena yang dihadiri oleh para malaikat adalah majelis ilmu. Yang di dalam majelis itu yang dibahas adalah ridha Allah, surga, neraka, siksa kubur, bagaimana kehidupan kita setelah kita mati. Itu yang disukai oleh para malaikat. Adapun membahas dunia,
tentu tidak disukai oleh para malaikat, walaupun boleh. Ya, seperti dunia itu terlaknat mal'un, apakah kita boleh mengambil? Tentu boleh. Boleh. Ya seperti tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi apa? Pasar. Apakah kita haram masuk pasar? Tidak haram, boleh. Nabi pernah masuk pasar. Bahkan salah satu sifat para nabi, para rasul, yamsuna fil aswaq, mereka masuk ke pasar-pasar. Artinya para nabi, para rasul hidupnya seperti yang lain, jual beli, nikah, punya anak, punya mantu, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, tapi terkutuk, dibenci oleh Allah, jadi benci oleh Allah. Ya, agar kita tahu, agar kita sadar bahwa dunia ini bukan tujuan, maka jangan mati-matian mengejar dunia. Ya, apalagi dengan mengejar dunia lalu akhirat terbengkalai, yang dimaksud berdosa. Saking semangatnya mengejar dunia, proyek besar, tega meninggalkan sholat berjamaah. Ini dia. Bahkan tega meninggalkan sholat Jumat. Ini dia. Adapun tega meninggalkan sholat duha, nggak apa-apa, kan tidak wajib. Walaupun tentu kalau ditimbang-timbang nggak ada apa-apanya. Isi dunia ini dibanding dengan sholat duha, kan begitu. Isi dunia ini dibanding dengan qobliyah subuh, bagusan mana? Bagusan qobliyah subuh kan? Rakaatani qobliyal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik dari dunia seisinya. Qobliyah subuh. Qobliyah subuh tidak wajib. Gimana subuhnya? Gimana duhur? Gimana asar? Gimana jihad? Gimana puasa Ramadan? Gimana haji, umrah? Baru qobliyah subuh saja nggak bisa menyamai itu dunia seisinya. Bagaimana kita mati-matian mencari dunia? Betapa bodohnya. Bodoh sebodoh-bodohnya. Zaluman jahula. Cap dari Allah tentang sifat dasar manusia yang tidak tahu ilmu, tidak taat kepada Allah. Zaluman jahula. Sudah zalim, jahil, bodoh sebodoh-bodohnya. Ya, rugi serugi-ruginya. Innal insana lafi khusrin. Siapa yang tidak rugi? Ya, yang beriman, yang beramal saleh, yang saling menasihati, berdakwah. Di luar itu rugi. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, zikrullah wa mawala. Zikrullah, semua bentuk zikrullah ini tidak terkutuk, tidak terlaknat. Apa zikrullah? Segala amal yang diridhoi oleh Allah. Bisa berupa salat, bisa berupa puasa, bisa berupa zakat, haji, birrul walidain, nolong orang yang kelaparan, memberikan bantuan kepada orang yang perlu bantuan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini termasuk zikrullah wa mawala. Zikrullah dan yang sepadan dengan zikrullah. Cuman 3 itu yang tidak terkutuk. Intinya yang berakhir dengan akhirat, yang ada untungnya, yang ada hasilnya nanti di akhirat, itu tidak terkutuk. Adapun tidak ada hasilnya sama sekali di akhirat, terkutuk. Ya, kita dapat uang miliaran, tapi dari sekian miliar uang yang kita dapat nggak ada untuk akhirat sedikit pun. Zakat enggak, sedekah enggak, haji enggak, umrah enggak, nolong orang enggak, bangun masjid enggak. Itu walaupun miliaran itu terkutuk. Kecuali kalau kita sisihkan untuk pesantren, untuk masjid, untuk fakir miskin, itu yang tidak terkutuk. Gitu ya. Jadi dunianya gitu. Jangan bilang uang itu terkutuk, jabatan itu terkutuk, apalagi olahraga itu terkutuk. Bukan olahraga. Kalau dengan olahraga supaya badan menjadi sehat, dengan badan sehat lalu bisa ibadah, mencari ilmu, diniatkan seperti itu, tentu tidak terkutuk ya. Jadi dunia yang berakhir dengan dunia, tidak ada hasilnya di akhirat, itu
bentuknya macam-macam. Ya. Maka antum jangan salah paham. Oh, berarti jadi dokter itu terkutuk, jadi insinyur itu terkutuk, punya uang itu terkutuk. Salah. Kan berapa banyak orang yang jadi dokter, dari dia jadi dokter, dia banyak nolong fakir miskin. Dia banyak mengobati orang-orang yang perlu diobati. Kadang dia tidak menerima bayaran ketika yang datang itu orang miskin. Nah, itu tidak terkutuk. Paham ya? Jadi yang terkutuk sekali lagi, yang tidak ada hasilnya di akhirat, yang berhenti di dunia. Gimana tidak terkutuk? Allah bilang bangkai kambing. Ketika berakhir dengan dunia, itulah bangkai kambing.